What's up? Every good girl is Schedule. No platform, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Everything I do it. Pertama ada Old Public Administration. Terdapat dua gagasan utama dalam perspektif Old Public Administration, yaitu satu. Gagasan pertama menyangkut pemisahan politik dan administrasi. Administrasi publik tidak secara aktif dan ekstensif terlibat dalam pembentukan kebijakan karena tugas utamanya adalah implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Dan gagasan yang kedua ada membicarakan bahwa administrasi publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Efisiensi ini dapat dicapai melalui struktur organisasi yang terpadu dan bersifat hierarkis. Old Public Administration ini terdapat dua pandangan utama yang lainnya yang berbeda dalam arus tersebut. Pertama adalah pandangan Simon yang tertuang dalam karya klasiknya 1957 Administrative Behavior. Simon mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Konsep utama yang ditampilkan oleh Simon adalah rasionalitas. Manusia pada dasarnya dibatasi oleh derajat rasionalitas tertentu yang dapat dicapainya dalam menghadapi suatu persoalan. Simon mengungkapkan bahwa dalam organisasi manusia yang rasional adalah yang menerima tujuan organisasi sebagai nilai dasar bagi pengambilan keputusannya. Dengan demikian, orang akan berusaha mencapai tujuan organisasi dengan cara yang rasional dan menjamin perilaku manusia untuk mengikuti langkah yang paling efisiensi bagi organisasi. Selanjutnya ada New Public Management. Perspektif administrasi publik kedua, New Public Management, berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Menurut Denhart, karena memilih kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat, maka administratif publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Gambaran yang lebih utuh tentang perspektif New Public Management ini dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat sebagaimana tertuang dalam 10 prinsip Preventing Government karya Osborne dan Gabler. Osborne dan Gabler 1992 menyatakan isu sentral yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintah sebetulnya bukanlah pemerintah yang banyak memerintah atau sedikit memerintah atau sekedar pemerintahan yang baik, melainkan pemerintahan yang selain semakin dekat kepada rakyat juga benar-benar memerintah. Salah satu prinsip Osborne dan Gabler 1992, Customer-driven government meeting the needs of the customer, not the bureaucracy. Pemerintah berorientasi pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan kebutuhan birokrasi. Meskipun pendekatan New Public Service mempunyai banyak kelebihan, tetapi pendekatan ini juga tidak lepas dari beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan pendekatan New Public Service adalah jika pendekatan ini tidak didukung pengetahuan dan distribusi informasi yang baik oleh setiap elemen masyarakat, maka proses akan kembali pada pendekatan Old Public Administration atau New Public Management. Proses menjadi mahal dan lambat karena banyak pihak terlibat dan proses yang harus dilalui. Selanjutnya, paradigma baru pelayanan publik yang sesuai keinginan masyarakat. Potret pelayanan umum bagi masyarakat masih dinilai cenderung tidak memiliki responsibilitas over prescription dan tidak representatif, underperforming, sia-sia, wasteful, serta berpotensi mahal yang sering menjadi sorotan tajam masyarakat dalam seperti pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan di bidang jasa yang dikelola pemerintahan daerah. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari paradigma pelayanan umum yang berpangkal dari kemauan dan
kepuasan publik, yaitu yang pertama lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan pada masyarakat. Yang kedua, memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari masyarakat tentang pelayanan yang diterima. Yang ketiga, merupakan sistem kompetensi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas. Yang keempat, yaitu berfokus pada pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada masukan yang digunakan. Namun di lain pihak, pelayanan publik juga memiliki beberapa sifat antara lain. Yang pertama yaitu memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya. Yang kedua, memiliki value with stakeholders. Yang ketiga, memiliki tujuan sosial. Yang keempat, dituntut untuk akuntabel pada publik. Yang kelima, memiliki kompleks dan database performance indikator. Yang keenam, seringkali menjadi sasaran isu politik. Pemecahan permasalahan yaitu agar dapat memenuhi kegiatan masyarakat yang ultimate goal yang bermuara pada kepuasan publik. Beberapa langkah perlu direalisasikan. Langkah-langkah tersebut adalah mereformasi paradigma pelayanan yang telah lama passionate, yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa otonomi daerah. Yang kedua, segera disahkan undang-undang tentang pelayanan publik. Yang ketiga, mencoba mengkreasi atau rethinking model pelayanan publik agar sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi daerah setempat. Ada beberapa model pelayanan publik dalam kerangka desentralisasi. Model pertama yang paling lama dan paling dapat dianut, yang paling banyak dianut oleh beberapa negara di dunia, terutama negara berkembang, adalah model tradisional bureaucratic authority sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat. Tuntunan yang lebih terbuka serta perkembangan globalisasi yang memicu peningkatan yang lebih cepat lagi dengan kebutuhan dan ketentuan akan layanan publik, maka model birokrasi tradisional cepat dalam kebutuhan dan keutamaan akan layanan mereka, model birokrasi tradisional tersebut biasanya dianggap tidak lagi memindai. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa model di bawah ini yang merupakan hasil dari kajian dilakukan oleh tim Direktorat Aparatur Negara tahun 2004, yaitu kiranya dapat digunakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang pertama, model perkembangan, yang mana model ini difungsikan sebagai frontline di dinas-dinas yang ada. Yang kedua, pengolahan organisasi pelayanan publik untuk memberdayakan lembaga pelayanan publik dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan publik. Yang ketiga, model siklus layanan, yaitu instansi atau unit terkait tetap pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas fungsinya serta dapat menempatkan petugasnya pada tempat tersebut. Yang keempat, yaitu model standar pelayanan minimal, yaitu proses pelayanan umum agar benar-benar dapat berpihak kepada masyarakat yang sangat memerlukan layanan yang prima. Keempat model tersebut diperkuat oleh 3 faktor utama, yaitu faktor kepemimpinan, faktor sistem atau organisasi, dan faktor budaya masyarakat. Ini adalah public administration, yang dimana all public administration dan new public service. All public administration yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan memberikan pelayanan, di mana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional dan lurus, mengarah kepada tujuan yang ditetapkan. Ada 2 kunci dalam memahami OPA. Yang pertama adalah adanya perbedaan yang jelas antara politik atau polsai dengan administrasi. Dan yang kedua, adanya perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya. Hak organisasi publik diberikan kepada manajernya atau pemimpin agar tugas-tugas dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya adalah John M. Viner dan Robert Lima Prestus yang memberikan definisi tentang administrasi publik. Salah satunya adalah public administration involves the implementation of public policy, which has been determined by representative political bodies, yang bila diterjemahkan secara bebas berarti administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik. Dan teori dan paradigma tersebut mengenalkan ciri-ciri yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi administrasi negara. Ciri-ciri administrasi negara ini dikemukakan Toha 2008-36-38 sebagai berikut. Yang pertama adalah administrasi negara adalah sesuatu kegiatan yang tidak bisa dihindari atau unavoidable. Yang kedua adalah administrasi negara memperlakukan adanya kepatuhan. Dan yang ketiga, administrasi negara mempunyai prioritas. Dan yang keempat, administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Kelima, pimpinan atas atau top manajemen bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Dan yang keenam dan terakhir, pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. New Public Service sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. New Public Service memiliki beberapa prinsip, diantaranya adalah 1. Berfokus pada manajemen profesional dari kebijakan, dan yang kedua, standar pengukuran yang jelas, tujuan dan target harus jelas. 3. Orientasi pada hasil atau output, bukan prosedur. 4. Spirit kompetisi. Yang kelima, restrukturisasi dan reorganisasi. Dan yang keenam, budaya dan orientasi manajemen pada pelanggan. Dan yang ketujuh, memperlakukan masyarakat sebagai consumer dan customer. Dan kelapa sendiri itu berorientasi pada pasar. Dan kesembilan, kontrak dan privasitas. Organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seorang pimpinan dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan. Jadi, keberhasilan perusahaan tergantung pada struktur organisasi yang dianut. Salah satu struktur organisasi tersebut adalah organisasi matriks. Berikut adalah beberapa keuntungan dari organisasi matriks. A. Memaksimalkan efisiensi penggunaan manajer fungsional, mengembangkan keterampilan dan kreativitas karyawan, serta fleksibilitas kepada organisasi. B. Melibatkan motivasi dan menantang karyawan serta memperluas pandangan manajemen terhadap masalah strategi perusahaan yang akhirnya membebaskan manajemen puncak untuk perencanaan. C. Menstimulasi kerjasama antar disiplin dan mempermudah kegiatan perusahaan dengan orientasi proyek selain beberapa keuntungan yang telah disebutkan di atas. Organisasi matriks juga memiliki beberapa kekurangan. D. Memberikan metode untuk memusatkan perhatian pada masalah-masalah utama. Berikut adalah beberapa kekurangan, antara lain: A. Beberapa masalah dapat muncul karena melanggar prinsip kesatuan perintah. B. Manajer proyek dapat menjumpai kesulitan dalam mengembangkan timnya. C. Konflik dapat muncul antara manajer proyek dengan manajer bagian lain. D. Adanya pertanggungjawaban ganda dan kebijaksanaan yang kontradiktif. E. Memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. F. Memerlukan lebih banyak keterampilan antar pribadi. G. Menimbulkan resiko timbulnya perasaan anarki. H. Sangat mahal untuk diimplementasikan. I. Mendorong pertentangan kekuasaan dan lebih mengarah perdebatan daripada kegiatan. New Public Service, administrasi negara baru atau New Public Administration muncul dari perdebatan hangat
tentang kedudukan administrasi negara sebagai disiplin ilmu maupun profesi. Paradigma New Public Administration pada dasarnya mengkritisi paradigma administrasi lama atau klasik yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. Menurut paradigma administrasi negara, kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tapi juga pada nilai social equity atau disebut sebagai pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas. Kelemahan dan kelebihan old public administrasi. Paradigma OPA kurang relevan dalam menempatkan persoalan-persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai dengan administrasi negara, yakni menerapkan prinsip keterbukaan dan responsiveness, sehingga perlu dibuatnya paradigma baru. OPA juga kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberi pelayanan kepada publik. Kelebihan dari administrasi publik klasik adalah politik yang tidak mencampuri kegiatan administrasi di pemerintahan, sehingga tidak ada hasil dari kegiatan administrasi terhadap publik yang berbau politik. Administrasi publik klasik juga memampukan birokrasi memiliki daya stabilitas yang sangat tinggi. Kelemahan dan kelebihan New Public Administration. Kelemahan dari NPA menurut Onwu, ketika administrasi publik berusaha memahami pesan yang ditawarkan oleh pendekatan pasar, maka permasalahan yang muncul adalah terkait dengan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara manajemen sektor publik dengan sektor privat dalam mengimplementasikan NPA. Selain itu, terdapat sejumlah pertanyaan lain yang mengemuka mengenai validitas empirik dan NPA dalam hal klaimnya terhadap manajemen sektor privat yang dianggap ideal untuk sektor publik. Pengaruh OPA terhadap perkembangan NPA. OPA sangat berpengaruh bagi perkembangan NPA. Pasalnya, NPA lahir akibat ketidakpuasan atas OPA. OPA dianggap terlalu banyak kelemahan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, lalu NPA lahir sebagai suatu reformasi terhadap pelayanan publik. OPA memiliki andil yang besar di dalam perkembangan NPA pada masa modern ini, seperti contoh penggunaan teknologi-teknologi yang Anda dapat mendukung tidak hanya campur tangan dari kepentingan suatu kelompok, seseorang ataupun politik. Dan selanjutnya adalah New Public Management atau NPM, adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan lean management. Pengertian New Public Management ini adalah bahwa pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan atau steering daripada menjalankan sendiri atau rowing. Harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan memekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha, dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas. Orientasi pada proses dan input. New Public Management NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan lean management. Asal mula New Public Management yaitu fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan swasta untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya. Prinsip-prinsip New Public Management meliputi 1. Penekanan pada manajemen keahlian, manajemen profesional dalam mengendalikan organisasi. Yang kedua, standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya. Dan yang ketiga itu peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output dalam prosedur-prosedur birokrasi yang kesemuanya diukur lewat indikator-indikator performa kuantitatif. Yang keempat ada peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik dari unit-unit sektor publik. Yang kelima, pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik
seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan sejenisnya. Dan yang keenam itu ada penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan pernyataan misi. Dan yang ketujuh ada penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit. Perkembangan dan penerapan New Public Management di Indonesia. Pengadopsian model NPM yang dilakukan oleh negara berkembang ini belum diketahui efektivitasnya. Sebagai negara yang ingin menjadi negara yang maju, Indonesia berusaha menerapkan NPM meski ada sikap pesimis dari berbagai pihak. Sebagai penerapan dari NPM, baik Departemen Keuangan maupun Badan Pemeriksaan menggunakan konsep balance scorecard, yaitu dengan membentuk strategi MAP dan Key Performance Indicator (KPI). Sebagai standar dan alat pengukuran kinerja, bisa dikatakan bahwa dalam konsepnya kedua instansi ini sukses. Hanya saja dalam pelaksanaannya dirasa masih setengah putih. Selain itu, beberapa hal yang menandakan karakteristik NPM menurut Christopher Hood yang telah diterapkan di DEPCO dan BPK adalah manajemen profesional di sektor publik. Secara bertahap, mereka sudah mulai menerapkan, yaitu mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan, tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas, memberikan kejelasan, wewenang. Perkembangannya, NPM ini telah dicoba diterapkan juga pada pemerintah daerah, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia mulai tahun 2004. Bisa dikatakan bahwa penerapan NPM ini memberikan dampak positif dalam beberapa hal. Misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja pemerintah daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dipahami bahwa karakteristik NPM adalah menciptakan persaingan di sektor publik, khususnya dalam hal meningkatkan pelayanan publik. Sehingga pemerintah daerah berusaha bersaing untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dan pada gilirannya, publiklah yang diuntungkan dalam upaya ini.